Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Wayudi dengan NIM 1205011039. Pada video kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan mengenai simulasi Monte Carlo pada Excel dengan menggunakan data asli dari jurnal. Sebelumnya jurnalnya yaitu seperti ini ya. Jurnalnya berjudul Simulasi Monte Carlo untuk memprediksi keuntungan penjualan. Dibuat oleh Tri Kustanti Rahayu dari Teknik Informatika Universitas Musamus, Merauke, Indonesia. Baiklah, kita kembali ke penjelasan mengenai simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah tipe simulasi probabilistik untuk mencari penyelesaian masalah dengan sampling dari proses random. Dasar simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan eksperimen pada elemen-elemen probabilistik melalui sampling acak, sehingga simulasi Monte Carlo mengizinkan manajer untuk menentukan beberapa kebijakan yang menyangkut kondisi perusahaan. Baiklah, kita masuk kepada contohnya pada Excel. Tapi sebelumnya di sini saya akan mengambil tabel untuk memprediksi ke Monte Carlo. Saya hanya akan mengambil penjualan dan frekuensinya, lalu kita tentukan distribusi probabilitasnya, distribusi kumulatifnya, serta prediksi penjualannya. Di sini sudah ada data penjualannya. Penjualan pertama hingga penjualan ke-8. Saya sudah menyalinnya ke Excel. Seperti yang terlihat di sini, penjualan pertama yaitu 1.100.000 hingga penjualan ke-8 itu 1.100.000. 700. Saya juga sudah menyalin frekuensi tiap penjualannya. Lalu hal apa yang kita cari sebelum kita menentukan nilai random value dan penjualan selanjutnya setelah penjualan ke-8? Yaitu yang pertama, kita mencari distribusi densitasnya. Caranya yaitu sama dengan menggunakan rumus sama dengan frekuensi pertama atau kedua ini dibagi dengan total frekuensi penjualannya. Enter. Setelah itu tinggal kita tarik aja ke bawah agar semua frekuensinya dapat terlihat. Mohon maaf, ada kesalahan. Agar frekuensinya dapat ditarik semuanya dan lebih mudah atau lebih cepat diselesaikan, kita berikan simbol dolar di antara sebelum E dan setelah E-nya. Enter. Oke, sudah. Selanjutnya itu kita tinggal tarik ke bawah agar semua distribusi densitasnya dapat terkumpul. Oke, selanjutnya yaitu distribusi kumulatif. Untuk distribusi kumulatif kita hanya perlu yang angka pertamanya distribusi kumulatif pertamanya itu tetap yang pertama 0,08. Lalu untuk kedua dan selanjutnya kita gunakan distribusi kumulatif pertama ditambah dengan total distribusi densitas yang kedua hingga ke-8 tambah. Oke. Lalu tinggal kita tarik untuk melihat hasil semua dari distribusi kumulatifnya. Oke. Untuk tag numbernya di sini saya akan mengatur tag numbernya karena ada 8. Yang pertama itu jangan lupa kita kasih tanda kutip agar dia terbaca 00 sampai 08. Dikasih tanda kutip juga. Sampai 20. Lalu
20 sampai dengan 30, 40 lah ya, 38, 21, oke. Lalu 39 sampai 50, lalu 51 sampai 68, lalu 69 sampai 78, lalu 79 sampai 88, lalu 89 sampai 100. Oke, selanjutnya setelah data penjualannya sudah kita isi semua persyaratannya, selanjutnya yaitu kita mencari nilai randomnya. Untuk mencari nilai random kita gunakan rumus run, sama dengan run ini, enter, lalu tutup kurung. Oke, sudah dapat. Kita tarik ke bawah. Oke, sudah terlihat di sini nama random value-nya. Selanjutnya yaitu kita kopikan, karena kita akan memprediksi 10 penjualan lagi setelah 8 penjualan sebelumnya. Kita ambil saja untuk nilai randomnya yaitu sekitar 10 buah atau 10 biji, oke, atau 10 angka lah. Ctrl C, pilih paste special, lalu pilih values. Oke. Setelah itu kita mencari, mohon maaf ini ada kesalahan, kita hapus dulu ya ini, soalnya ada kesalahan gitu. Lalu kita kalikan nilai random value-nya dengan 100 semuanya ya. Jadi sama dengan nilai random value pertama dikali 100. Oke, kita tarik ke bawah agar muncul semuanya. Sip. Lalu untuk menentukan penjualannya, kita dapat melihat nomor ininya, nomor tag numbernya. Misalnya di sini angka 6 keluar di kali 100-nya, maka penjualan berikutnya dihasilkan yaitu 1.100.000. Lalu jika 54, maka di sekitar penjualan kelima ya, berarti 1.500.000. Di sini 74 berada di penjualan ke-6, maka 1.600.000. Sedangkan penjualan keempatnya 24, maka 24 berada di penjualan ketiga, berarti 1.300.000. Lalu 21 berada di penjualan ketiga lagi, maka 1.300.000. Lalu 88 berada pada penjualan ke-7, 1.650.000. Lalu penjualan ke-7-nya ada 67 berada pada penjualan kelima, 1.500.000. Lalu untuk penjualan ke-8, 68 berada pada penjualan kelima lagi, 1.500.000.
Lalu untuk penjualan ke-9 berada pada nomor 43, maka penjualan keempat 1.400.000. Lalu untuk penjualan ke-10-nya ada 69, maka penjualannya berada pada penjualan ke-6, berarti 1.600.000. Baiklah, setelah kita menemukan ini nilai-nilai penjualannya, maka kita dapat mengetahui setelah penjualan ke-8, maka penjualan berikutnya memerlukan biaya, yaitu 1.100.000 hingga 1.600.000 dalam percobaan, yaitu 10 percobaan berikutnya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.